Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 tugas sejarah mengenai topik SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Di sini kami akan menyampaikan tentang berdirinya SMA Negeri 1 Lubuk Pakam hingga sejarah-sejarah yang lainnya. Stay tune. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. And I wanna go out with you. Where you wanna go? Find a little spot, just sit and talk, looking pretty. Follow me. 우리 둘이 나란히 보이지? 내 눈이 갑자기 빛나지? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore, Pak. Nah, perkenalkan kami dari kelas 10B ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait sejarah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Nah, sebelumnya apa kabar Bapak? Sehat-sehat. Alhamdulillah, Pak. Nah, kami di sini ingin berbicara tentang sejarah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, Pak. Nah, jadi sekolah ini berdiri pada tahun berapa, Pak? Dirinya SMA dulu SMA Daswati 2 yang di bupatinya berkedudukan di Medan, Jalan Katamso di depan Istana Maimun. Jadi kebijakan daripada pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang pada saat itu, masa itu Bupati Kendal Keliat ya di tahun 60-an. Jadi mereka berpikir, pemerintah daerah ini berpikir, yang dimotorin oleh Obrin Girsang. Pada waktu itu dia kepala biro hukum di kantor Bupati Deli Serdang, Obrin Girsang SH. Jadi dia berpikir ini Deli Serdang kan luas, sehingga terpikir dia bagaimana supaya ada sekolah SMA di daerah Deli Serdang. Makanya dibuatlah SMA pada waktu itu namanya SMA Daswati 2 Deli Serdang dengan direkturnya Obrin Girsang SH pada waktu itu. Jadi pada waktu itu Bupati pada waktu itu Kendal Keliat. Jadi kan berjalanlah waktu ya, sehingga berdirilah SMA tadi dengan nama yang saya sebutkan tadi.
ya, tapi masih menumpang. Sekolah yang tadi menumpang. Kami belajar pada waktu itu sore hari. Sore pulang anak SMP, satu Jalan Kartini Lubuk Pakam, dulu Pasar 5 namanya. Jadi berubah menjadi Jalan Kartini, SMP Negeri Lubuk Pakam. Jadi keluar anak SMP, masuklah anak SMA. Daswati 2 tadi. Kantor sekolah kami ini di Jalan Medan, kantornya, ya. Jadi kantor nggak di ruang apa itu, di ruangan belajar SMP tadi. Tapi pada waktu itu saya belum masuk itu, waktu SMA Daswati 2. Saya masuk di situ, berdirinya itu di tahun, kalau tak silap ya, tahun 60 mungkin, ya. Sehingga saya masuk pada waktu itu di tahun 62 saya masuk. Sudah berjalan dua angkatan, gitu. Jadi saya masuk 62, tamat dari SMP Negeri Bang Purba. Jadi di situ sudah namanya pun sudah berubah. Ya, SMA Daswati 2 tapi persiapan negeri katanya. Begitu itu. Jadi di tahun 63 itu jadi negeri terus. Langsung dari Menteri Pendidikan turun. Berdirilah dengan nama 223. SMA Negeri 223. 223 itu di seluruh Indonesia itu. Jadi nomor 223 SMA kita tadi lah ini. Sehingga berjalan terus di tahun 65 Oktober terjadi pergerakan G30S PKI. Ya. Saya masih kelas 3 itu. Kelas 3. Terjadi kudeta, kan begitu, kudeta. Sehingga kami kan rancu, boleh katakan asal lihat radio dulu, radio sama koran yang ada, Surat Kabar Cahaya, sama radio tetap menceritakan keadaan yang mengerikan. Pembantaian terus-terusan. 7 jenderal. Wah, ini kacau nih. Jadi kita pun jaga malam SMA dulu. Takut andai kata ada terjadi pembakaran, mana tahu, ya kan. Kami sudah dipindah di sana itu. Di depan kantor bupati. Dulu Cadika. Sekarang sudah Convention Hall, ya. Dulu situlah, itu pun tanah dinas pertanian dulunya. Jadi dibangunlah situ lokal, ya masih papan lagi. Baru belakangan di sebelah sininya baru agak permanen, tapi atap seng. Kalau dulu genteng, papan tapi genteng. Tapi keberatan gentengnya, sehingga tahulah papan kan, beratan genteng. Kalau hujan di tahun 65 terjadi pula musibah kami, karena keberatan gentengnya mungkin, kayu yang nggak tahan menopang, sehingga runtuh pada waktu itu. Sehingga wah kami prihatin, bergantianlah sekolah belajar di ruang yang sudah ada, sehingga memang cukup sedih lah, ya kan. Orang tua juga prihatin, ya kan, pada waktu itu kan, keadaan kacau balau, datang pula musibah begitu. Tapi orang-orang tua kami ikut berpartisipasi membantu
membangun. Sehingga terpikir aku sebagai ketua KAPI pada waktu itu di SMA itu, Rayon SMA Negeri Lubuk Pakam, SMA 223 tadi. Ketua KAPI, termasuklah anggota saya si Selamat Limbong. Jadi pikir-pikir kita ambillah sekolah ini di tahun 66. Tapi tercapainya di tahun 67 awal kurasa mungkin. Meneruskan sahabat saya tadi tuh, si Selamat Limbong, angkatan si Selamat Limbong di bawah keadian, termasuk si Sahrul yang mantan dandim di tebing. Jadi itu kan adian saya, sehingga dapatlah sekolah ini, barulah belajar di sini mereka. Tadi Bapak bilang kan itu kan ada pertama kali kan ada kelasnya ada 4 kan Pak? Iya. 4 lokal itu. Jadi dulu Itu awal kelas 1. Iya. Kalau kelas 2 ada juga. Berapa lokal? Mungkin 3 lokal rata-rata. 3 lokal. Kelas 3 juga sama Pak. Iya. Itu satu kelas ada berapa orang Pak kira-kira? Rame dulu. Dan masa kami itu nggak kayak sekarang tuh lihat. Udah ada yang 40-an mungkin. Iya. Yang membuat SMA 1 itu menjadi disebut favorit itu kan dari outputnya, karena outputnya sudah banyak yang sukses sehingga ada asumsi berarti pendidikan di situ bagus. Favorit itu kan ada alasannya favorit, ya kan? Apakah karena siswanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, atau karena alumninya udah banyak nyangkut di mana-mana, kan itu juga sekarang. Nah, yang pasti kan itu alasannya, karena alumninya udah nyangkut di mana-mana, dan itu yang membuat akreditasi kita A, karena alumni kita sudah tersebar di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Itunya syarat untuk akreditasi. Orang bapak-bapak ini dulu ya masih was-was, nama sekolahnya yang ada, gedungnya belum ada. Kita tidak Pak ya. Nah, numpang di SMP 1. Ini dapat kan karena pergolakan. Ini bukan harta Indonesia ini. Karena pergolakan. Untung pada saat ada pergolakan ini direbut. Ini sekolah Cina. Maka pindahlah dari SMP 1 tadi kemarin. Orang bapak-bapak inilah produk pertama. Yayasan Baperki. Gitu. Semuanya pendidikan itu bukan hanya sekedar tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi bagaimana kita menyadari ya untuk apa kita sekolah. Banyak orang sekolah mengandalkan bapaknya, itu yang salah. Jadi melalui kalian berlima itulah saya pesankan kepada kalian. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarahnya, kan begitu. Nah, sekarang kalian di sini 6 semester, betul? Atau ada rencananya 10 semester, 6 semester kan? Nah, apa yang kau lakukan sekarang akan menjadi bahan ceritamu besok kepada anakmu. Kalau kau di sini bolak-balik masuk kantor BK, apalah ceritamu besok sama anakmu sama cucumu? Betul itu Bang? Betul Pak. Tapi kalau kau setiap semester dipanggil 10 besar ke depan, itu akan cerita indah dalam hidup. Kau akan bangga besok cerita kepada anakmu, bapak dulu penyidikan. Betul nggak? Betul. Umur itu tuh. Iya udah tuh. Sekian terima kasih ya Pak untuk wawancara kali ini dan udah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama kami. Terima kasih ya Pak. Sekian wawancara kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Thank you for watching.